Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikid dayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zamani wa ashadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahu munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makani wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi kana khuluquhul qur'ana amma ba'd. Ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bidaqwallah ilmanan alqaili fi kitabihil qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa doma. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maah Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita. Salah satunya ialah berupa nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama hadir dalam melaksanakan sholat Jumat kali ini. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang mengajarkan umatnya untuk senantiasa hidup dalam kesederhanaan dan tidak berlebihan. Di awal khutbah ini, izinkan kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang. Jamaah Jumat rahimakumullah, manusia merupakan makhluk Allah yang dikaruniai beragam keistimewaan. Salah satunya ialah akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Semua kesulitan dalam kehidupan manusia di dunia bisa diminimalisir dengan perkembangan teknologi yang bersumber dari pola pikir manusia. Terciptalah mesin kendaraan dan perangkat lain sebagainya yang semuanya bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Meski dengan demikian, dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, janganlah sampai membuat manusia lupa atau bahkan sampai bermalas-malasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang bisa produktif. Beliau bersabda yang artinya, pendapatan yang terbaik dari seseorang adalah hasil jerih payah tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2138. Bahkan suatu ketika sahabat Umar bin Khattab pernah mencela orang yang malas-malas dan menjadi beban komunitas. Wahai para pembaca Al-Quran, yaitu ahli ibadah, angkatlah kepada kalian sehingga teranglah jalan, lalu berlombalah dalam kebaikan dan jangan menjadi beban bagi kaum muslimin. Sayangnya dalam kenyataan seringkali yang terjadi pada diri kita adalah kemalasan. Salah satu bentuk ialah kemana-mana selalu saja menggunakan kendaraan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita kedua kaki yang sehat untuk melangkah. Namun ke warung sebelah saja kita harus pakai motor. Apalagi ke masjid yang agak jauh sudah pasti kendaraan yang digunakan. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai sebuah peringatan bagi kita bahwa bumi kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Efek rumah kaca yang terjadi akibat polusi udara menyebabkan pemanasan global yang menciptakan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Sudah sering kita mendengarkan berita tentang mencairnya gunung es di kutub utara. Kita juga sudah diperingatkan bahwa tidak lama lagi beberapa kota di dunia ini akan hilang terendam air laut yang jumlahnya melimpah akibat es kutub yang mencair tadi. Siapakah yang mesti bertanggung jawab atas semuanya? Tentu saja semua manusia tanpa terkecuali. Sudah menjadi tugas kita untuk menyelamatkan bumi ini.
Apalagi kita tahu bahwasanya manusia diturunkan ke muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang bertugas untuk menciptakan kedamaian di muka bumi ini. Lantas bagaimana kita akan menciptakan kedamaian jika buminya itu sendiri makin lama makin tidak layak untuk dihuni? Allah sudah memberikan peringatan kepada kita untuk semakin tidak merusak bumi. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa dhama inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Allah sudah menganugerahkan untuk kita bumi yang layak untuk kita tinggali. Maka menjadi tugas kita bersama untuk menjaga bumi ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini? Salah satu di antaranya ialah dengan membiasakan diri berjalan kaki. Meskipun terdengar sederhana, namun nyatanya rutin berjalan kaki ini bukan hanya menyehatkan tubuh kita, namun juga memberikan andil yang cukup signifikan untuk menyelamatkan bumi ini. Harus kita akui bahwa semakin lama kita semakin dimanjakan oleh teknologi. Kemana-mana kita selalu ingin menggunakan kendaraan jarak jauh atau dekat sudah tidak menjadi pertimbangan lagi. Ke tetangga sebelah saja kadang kita masih pakai motor. Padahal kita tahu bahwa semakin sering kita menggunakan kendaraan, maka semakin banyak pula polusi yang kita hasilkan yang mencemari bumi ini dan menciptakan pemanasan global. Apalagi baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM. Itu berarti semakin sering kita menggunakan kendaraan, semakin besar pula pengeluaran kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari sudut pandang keislaman, ternyata berjalan kaki juga bisa menghasilkan pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya setiap langkah menuju tempat sholat masjid akan dicatat sebagai kebaikan dan akan menghapus kejelekan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap langkah kaki yang kita ayunkan menuju ke masjid itu akan dicatat sebagai sebuah amal baik. Jika kita hendak diartikan sebagai luas lagi, maka lafal masjid di sini tidak terbatas kita maknai secara harfiah saja. Namun semua hal baik yang kita tuju dengan berjalan kaki pun masuk dalam kategori ini. Berjalan kaki berbelanja ke warung sebelah untuk keperluan keluarga pun berpahala. Berjalan kaki mengunjungi sanak famili dalam rangka silaturahmi pun berpahala. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka berjalan kaki menuju pada kebaikan tersebut bisa membuahkan pahala. Jika hal kecil ini bisa kita lakukan secara serempak, maka akan tidak terbatas jumlah energi yang bisa kita hemat, sehingga secara perlahan bumi ini bisa kita selamatkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, selain berjalan kaki, masih banyak hal kecil lainnya yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi ini. Di antaranya ialah menggunakan transportasi umum jika hendak berpergian yang agak jauh. Tindakan menggunakan produk yang sekali pakai dan bersisa. Usahakan kita menggunakan kembali barang-barang yang kita miliki. Daur ulang sampah menjadi barang lain yang bisa kita gunakan, dan lain-lainnya. Semoga dengan langkah-langkah ini akan memberikan efek yang besar bagi penyelamatan bumi yang kita tempati bersama ini, dan semoga tiap langkah kaki kita saat berjalan kaki dihitung sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah kita niati untuk menyelamatkan bumi ini. Alhamdulillahi wa kafa wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi
ahlil wafa. Asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsih bitaqwallahil alil azim wa lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bisolati wassalami ala nabiyyi karim faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma dfa' annal bala'a wal ghalaa wal waba'a wal fahsa'a wal munkara wal baghya wal suyufa talifata wasada ida wal mahin ma doharo minha wa ma baton min baladina hadza khosatan wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadirul ibadallah. Innallaha ya'muru bil badli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha anil fahsa'i wal munkari balagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azimi yadhkurukum wa la dzikrullahu akbar.